Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Bertemu dengan Siti Fatimah Hiriah dari Universitas Juanda Bogor. Aku mau jalan-jalan nih, ngasih tahu kalian lihat-lihat contoh dari semiotika normatif. Yuk, eits, tunggu dulu. Sebelumnya, kita kenalan dulu. Apa sih itu semiotika? Apabila kita amati, kehidupan kita saat ini tidak pernah terlepas dari makna, persepsi, atau pemahaman terhadap apapun yang kita lihat. Sekarang kita lihat benda-benda yang ada di sekeliling kita. Ketika kita mengendarai sepeda motor atau mobil di jalan raya, maka kita bisa memaknai setiap bentuk tanda lalu lintas yang bertebaran di jalan raya, seperti traffic light atau tanda dilarang parkir, dan lain sebagainya. Pernahkah terlintas dalam benak kita sebuah pertanyaan mengapa tanda ini dimaknai begini, tanda itu dimaknai begitu? Mengapa ya simbol itu dimaknai sedemikian rupa? Kajian keilmuan yang meneliti mengenai simbol atau tanda dan konstruksi makna yang terkandung dalam tanda tersebut dinamakan dengan semiotik. Saussure menyebut studi semiotik sebagai semiologi yang merupakan sebuah ilmu yang mengkaji kehidupan tanda-tanda di tengah masyarakat. Berfokus pada semiotik normatif, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dibuat oleh manusia yang berwujud norma-norma. Misalnya yang disebutin di awal tadi, rambu-rambu lalu lintas, atau simbol-simbol yang ada di jalan. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan saya Mas Inaka Dewanti. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang semiotika normatif beserta contoh dan juga klasifikasi tandanya. Berikut penjelasannya. Semiotika normatif merupakan semiotika yang khusus menelaah tanda yang dibuat oleh manusia yang berwujud norma-norma. Tanda semiotika normatif dapat kita jumpai hampir di berbagai tempat. Salah satu tempat yang memiliki tanda atau simbol normatif yang biasa kita jumpai di dalamnya yakni KRL komuter lain. Tentunya saat kita menggunakan KRL sebagai alat transportasi, ada beberapa norma-norma yang berlaku di dalamnya yang harus kita patuhi. Nah, berikut beberapa tanda atau simbol semiotika normatif yang berada di dalam KRL komuter lain. Yang pertama, tanda dilarang duduk di kursi ini. Pada saat masa pandemi COVID-19, peraturan akan menjaga jarak antar sesama atau physical distancing merupakan salah satu aturan yang berlaku di mana-mana. Salah satunya yakni pada saat di dalam KRL. Simbol atau tanda yang digambarkan orang yang sedang duduk lalu terdapat garis merah melintang di tengahnya diletakkan oleh pihak KRL di beberapa kursi agar tidak ada penumpang yang duduk di kursi tersebut, serta untuk mengurangi jumlah penumpang yang duduk agar tetap dapat menjaga jarak. Selanjutnya, tanda tempat duduk prioritas. Bagi yang sering menggunakan KRL untuk alat transportasi, pasti akan melihat tanda atau simbol yang terpasang di setiap sudut pojok gerbong kereta dan juga di kaca jendela, bergambarkan orang yang sedang membawa tongkat, membawa bayi atau anak, dan tubuh wanita yang sedang hamil. Simbol atau tanda ini memiliki arti terdapat 12 kursi prioritas yang ditujukan untuk orang lanjut usia, penyandang cacat, wanita hamil, dan juga orang yang membawa anak, sehingga bagi penumpang yang tidak termasuk dalam kategori tersebut agar memberikan tempat duduk prioritas terlebih dahulu kepada mereka. Yang ketiga, ada 10 larangan umum dalam KRL. Selain tanda atau norma-norma yang sudah disebutkan tadi, masih banyak beberapa peraturan yang dilarang pada saat kita menaiki KRL. Sekiranya ada 10 larangan umum yang berlaku, diantaranya seperti tanda dilarang duduk di lantai KRL. Tanda yang digambarkan oleh orang yang tengah duduk di lantai atau menggunakan kursi lipat serta diberi garis melintang di tengahnya memiliki arti bahwa selama di dalam KRL, penumpang tidak diperbolehkan untuk duduk di lantai atau menggunakan kursi lipat karena akan mengganggu mobilitas pengguna KRL lainnya yang akan keluar masuk atau yang sedang berdiri. Selain itu, ada beberapa peraturan lainnya seperti dilarang membawa benda yang mudah terbakar, dilarang membuang sampah sembarangan,
dilarang membawa senjata api atau tajam tanpa izin, dilarang berjualan, dilarang makan dan minum, dilarang membawa benda berbau menyengat, dilarang membawa binatang, dilarang merokok, dan dilarang mengamen. Menurut pemikiran Charles Sanders Peirce tentang semiotika, di mana beliau bilang bahwa penalaran manusia adalah lewat tanda. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam kepala kita itu adalah sebuah tanda. Menurut Peirce, klasifikasi tanda sendiri memiliki 3 jenis, yaitu klasifikasi berdasarkan ground, di mana terdiri dari klasifikasi quali sign, sin sign, dan legi sign. Yang kedua, klasifikasi objek, di mana ada klasifikasi icon, index, dan simbol. Yang ketiga, ada klasifikasi interpretan, di mana ada klasifikasi rhyme, design sign, dan argumen. Dari beberapa contoh semiotika normatif yang sudah saya sebutkan sebelumnya, contoh-contoh tersebut dapat dikatakan masuk ke dalam jenis klasifikasi tanda ground, yakni quali sign dan legi sign, serta klasifikasi tanda objek, yakni simbol. Quali sign adalah kualitas yang dimiliki sebuah tanda, contohnya seperti tanda dilarang duduk di lantai KRL tadi. Tanda tersebut memiliki kualitas yang kuat bahwa kita tidak boleh duduk sembarangan di lantai KRL, karena akan mengganggu pengguna lainnya serta membahayakan diri sendiri jika terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Selanjutnya yaitu legi sign, merupakan legitimasi atau norma hukum. Jadi tanda yang menginformasikan norma atau hukum terhadap sesuatu. Contohnya yakni tanda dilarang duduk di beberapa kursi KRL selama masa pandemi COVID-19. Tanda tersebut harus ditaati dan dipatuhi karena sudah menjadi peraturan wajib untuk physical distancing agar dapat meminimalisir penyebaran COVID-19 di tempat umum. Dan yang terakhir, klasifikasi simbol adalah tanda yang berdasarkan perjanjian yang disepakati bersama, sehingga jika kita melihat tanda tersebut, orang lain yang melihatnya pun akan berpikiran sama dengan kita. Contohnya, seperti tanda kursi prioritas tadi, di mana jika kita melihat tanda tersebut, maka itu artinya kursi tersebut diprioritaskan terlebih dahulu untuk kalangan tertentu, dan harusnya orang lain pun sepakat akan hal itu, karena itu kesepakatan bersama dan sudah jelas disampaikan oleh tanda yang dibuat oleh pihak KRL. Assalamualaikum, perkenalkan saya Santi Karunia. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang semiotika normatif pada rambu-rambu, keselamatan, dan kesehatan kerja. Semiotika normatif merupakan semiotika yang khusus membahas sistem tanda yang dibuat oleh manusia yang berwujud norma-norma. Semiotika normatif dapat kita lihat pada tanda atau rambu kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, yang merupakan tanda-tanda yang dipasang khususnya di tempat kerja, guna meningkatkan atau mengidentifikasi pada semua pelaksana kegiatan di sekitar tempat tersebut, terhadap kondisi dan risiko yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Rambu K3 memiliki bentuk lingkaran, segitiga, dan kotak. Lingkaran sendiri biasanya berwarna merah yang berarti larangan, lalu berwarna biru yang artinya kewajiban, lalu segitiga berwarna kuning yang memiliki arti waspada, dan kotak hijau berarti zona aman atau pertolongan pertama, berwarna merah berarti pemadam api, dan berwarna putih sebagai informasi umum. Berikut tanda-tanda yang terdapat di tempat kerja. Yang pertama ada titik kumpul. Titik kumpul adalah area terbuka yang digunakan bagi pengguna bangunan gedung dan pengunjung gedung untuk berkumpul ke tempat yang lebih aman, yakni tempat evakuasi sementara. Yang kedua, rambu kawasan tanpa rokok. Kawasan tanpa rokok tersebut adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok. Yang ketiga, segitiga kuning bergambar kamera yang bertuliskan CCTV area. Artinya, rambu area CCTV ini adalah rambu yang dipasang sebagai bentuk peringatan bahwa setiap pengunjung maupun pengguna gedung diawasi oleh kamera CCTV. Tujuan dari pelaksanaan K3 adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap terhadap berperilaku aman, serta untuk meningkatkan kesadaran pentingnya K3 untuk masyarakat. Menurut Charles Sanders Peirce, semiotika didasarkan pada logika, karena logika mempelajari bagaimana orang bernalar, sedangkan penalaran dilakukan melalui tanda-tanda. Tanda-tanda ini memungkinkan kita berpikir, berhubungan dengan orang lain, dan memberi makna pada apa yang ditampilkan oleh alam semesta. Dari bentuk semiotika normatif pada rambu-rambu K3 dapat diklasifikasikan dengan teori Charles Sanders Peirce. Terima kasih.
Halo, saya Yusran Pastio. Kali ini saya akan membahas tentang semiotika. Semiotika sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda. Tanda-tanda tersebut menyampaikan suatu informasi sehingga bersifat komunikatif. Keberadaannya mampu menggantikan sesuatu yang lain dan dapat dipikirkan atau dibayangkan. Ada banyak semiotika, salah satunya adalah semiotika normatif. Semiotika normatif adalah tanda yang sengaja dibuat oleh manusia dalam bentuk norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dalam video ini saya akan membahas contoh semiotika normatif di jalan raya dengan menggunakan teori dari Charles Sanders Peirce. Rambu lalu lintas sendiri adalah salah satu dari perlengkapan jalan berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk. Untuk mengkaji tanda dan makna pada rambu lalu lintas, model semiotika Charles Sanders Peirce mengemukakan teori segitiga makna atau triangle meaning yang terdiri 3 elemen utama, yakni ada tanda, objek, dan interpretan. Tanda adalah sesuatu yang berbentuk fisik yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia dan merupakan sesuatu yang merujuk atau merepresentasikan hal lain di luar tanda itu sendiri. Kita ambil contoh rambu lalu lintas dilarang masuk. Komponen pertama dari tanda yang bisa kita lihat menggunakan warna merah, yang seperti kita tahu warna merah ini menunjukkan bahaya atau larangan. Komponen kedua objek dari rambu ini menggunakan tanda garis horizontal di tengah rambu seperti blokade. Objek ini menjadi kesepakatan bersama bahwa tanda itu merupakan dilarang masuk. Komponen ketiga memiliki arti yang jelas dan interpretannya punya sifat yang berlaku umum. Warna merah dapat membuat sebuah objek terlihat sangat jelas. Warna ini sangat mudah dilihat, itulah sebabnya warna ini sering digunakan sebagai tanda-tanda rambu lalu lintas, tanda-tanda larangan, peralatan pemadam api, kabel listrik aktif atau positif, dan berbagai peringatan ancaman lainnya. Begitu banyaknya makna yang berkaitan dengan warna merah ini, sehingga memungkinkan interpreter pemakainya berdasarkan pemahamannya sendiri. Pada elemen pertama di mana makna tanda masih bersifat umum dan memungkinkan untuk dimaknai secara beragam. Pada elemen kedua, warna merah misalnya bisa menjadi tanda indeksial bahaya yang lain jika tanda merah tersebut memberikan petunjuk bagi orang untuk menghindari bahaya yang dimaksud. Elemen ketiga, warna merah bisa menjadi lambang larangan untuk melanjutkan perjalanan dalam aturan berlalu lintas. Hal ini sudah menjadi aturan dan hukum yang sudah disepakati bersama oleh masyarakat pengguna jalan. Selanjutnya kita ambil contoh lagi dengan menggunakan rambu harap hati-hati. Komponen pertama dalam rambu ini menggunakan warna kuning, yang seperti kita tahu warna kuning dalam konteks lalu lintas membawa pesan agar pengguna jalan lebih berhati-hati. Rambu berwarna kuning juga menyeratkan hal yang sama. Rambu yang memiliki warna ini biasanya dipasang untuk memberikan peringatan kepada pengguna jalan bahwa di depan ada tempat-tempat yang memang perlu diwaspadai saat berkendara. Menggunakan tanda seru mengisyaratkan kita untuk berhati-hati melewati jalan yang bertanda seperti ini. Warna dan ikon pada rambu lalu lintas ternyata tidak hanya sekadar warna dan ikon yang diberikan pada papan rambu lalu lintas, melainkan memiliki makna dan informasi penting di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nirmawan. Saya mahasiswa semester 7 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Juanda. Di sini saya akan membuat video mengenai semiotika normatif beserta contohnya. Video ini ditugaskan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah semiotika. Semiotik normatif. Semiotik ini yang khusus menelaah tanda-tanda yang dibuat oleh manusia yang berwujud norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tanda-tanda yang ada di sekitar masyarakat yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu tanda-tanda yang ada di SPBU, seperti dilarang merokok, dilarang menggunakan handphone, dan dilarang menyalakan api. Teori semiotik menurut Peirce, tanda adalah suatu bagian seseorang mewakili suatu di dalam beberapa hal atau kapasitas tertentu. Tanda menuju pada seseorang, artinya menciptakan di dalam benak orang tersebut tanda yang sepadan, atau mungkin juga tanda yang lebih sempurna. Tanda yang tercipta tersebut saya namakan interpretan. Dari tanda yang pertama, tanda mewakili sesuatu objeknya.
Peirce adalah ahli filsafat dan logika. Baginya, penalaran manusia selalu dilakukan lewat tanda, yang dalam hal ini berarti manusia hanya dapat berpikir melalui tanda-tanda. Dalam pikirannya, logika sama dengan semiotika, dan semiotika dapat diterapkan pada segala hal macam tanda. Peirce terkenal seorang teori tandanya di ruang lingkup semiotika. Peirce dikenal dengan model tradik bersisi tiga. Tiga komponen itu adalah representamen, objek, dan interpretan. Suatu dapat disebut representamen adalah jika memenuhi dua syarat. Pertama, bisa dipersepsi baik dengan panca indera maupun pikiran atau perasaan. Dan kedua, berfungsi sebagai tanda, artinya mewakili sesuatu yang lain. Komponen lainnya adalah objek. Menurut Peirce, objek adalah komponen yang diwakili tanda. Bisa dikatakan sebagai sesuatu yang lain. Bisa berupa materi yang terungkap panca indera. Bisa juga bersifat mental atau imajiner. Dan komponen ketiga adalah interpretan. Peirce menjelaskan bahwa interpretan adalah arti dan tafsir. Selanjutnya saya akan membahas tanda-tanda yang ada di SPBU menurut teori Peirce. Tanda yang pertama yaitu dilarang merokok. Tanda ini sangat umum dan seringkali kita jumpai di beberapa tempat yang kita kunjungi. Tanda yang bersifat interpretannya berlaku umum atau tanda yang berisi alasan tentang suatu hal, karena SPBU merupakan tempat yang mudah terbakar. Yang kedua yaitu dilarang menggunakan handphone saat mengisi bensin. Tanda yang masih dapat dikembangkan karena memungkinkan ditafsirkan dalam pemaknaan yang berbeda-beda. Tanda ini memungkinkan gelombang yang dihasilkan oleh handphone bisa memicu munculnya api. Ketiga yaitu tanda dilarang menyalakan api. Tanda yang interpretannya terdapat hubungan yang benar atau tanda yang sesuai dengan fakta atau kenyataan. Ditakutkan bensin yang langsung menyebar api tersebut karena sifat bensin yang mudah terbakar. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman dari Universitas Juanda Bogor, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan beberapa simbol-simbol atau tanda-tanda yang ada di perpustakaan. Perpustakaan adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam, mengelolanya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya melalui berbagai cara interaksi pengetahuan. Di dalam perpustakaan terdapat beberapa peraturan yang harus ditaati oleh para pembaca, yaitu salah satunya simbol dilarang berisik. Notis dari gambar di atas menunjukkan bahwa pengunjung dilarang berisik dan tetap menjaga ketenangan ruangan. Memang, bentuk notis di perpustakaan tidak selalu berbentuk seperti gambar di atas, karena notis gambar lagi-lagi bergantung dan berserah kreativitas dari tim atau petugas perpustakaan dalam memberikan notis kepada para pengunjungnya. Selanjutnya ada notis penggunaan ponsel genggam. Jadi setiap kali ke perpustakaan pastikan ponsel kamu dalam mode gitar atau mode sunyi, agar ketika ponsel berbunyi tidak mengganggu pengunjung perpustakaan lain. Tidak dapat dipungkiri ada banyak karakter dan gaya belajar atau gaya konsentrasi pengunjung perpustakaan. Ada pengunjung yang tidak terganggu dengan suara bising dan ada juga pengunjung yang terganggu suara bising tersebut, terutama suara HP. Kita sebagai pengunjung perpustakaan pun juga harus menghargai pengunjung lain dan mematuhi aturan yang sudah diterapkan oleh pihak perpustakaan. Berikutnya ada pemberitahuan yang mungkin sering ditemui di perpustakaan adalah pemberitahuan adanya kamera pengawas. Tujuan pemberitahuan ini agar pengunjung yang memiliki jiwa mencuri tidak jadi mencuri koleksi buku yang ada di sana. Sebenarnya tidak hanya untuk mengontrol pengunjung yang mengambil buku saja, tetapi juga berfungsi untuk mengawasi pengunjung perpustakaan yang lainnya. Apakah ada pengunjung yang melanggar aturan seperti membawa minuman dan makanan di ruang baca atau tidak? Bagi pengunjung yang didapati melanggar, mereka langsung akan mendapat notis dari petugas berupa sanksi agar tidak bisa datang kembali ke perpustakaan tersebut atau langsungnya dikeluarkan. Segitu saja yang bisa saya informasikan mengenai simbol-simbol yang ada di dalam perpustakaan. Kurang lebihnya dimohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Ismail Rosyad, Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Juanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang semiotik normatif. Semiotik normatif adalah semiotik yang khusus menelaah tanda-tanda yang dibuat oleh manusia yang berwujud norma-norma. Salah satunya adalah tanda-tanda yang ada di masjid. Masjid merupakan tempat ibadah umat muslim. Selain digunakan sebagai tempat ibadah, masjid juga merupakan pusat kehidupan komunitas muslim. Kegiatan-kegiatan perayaan hari besar, diskusi, kajian agama, ceramah, dan belajar Al-Quran sering dilaksanakan di masjid. Bahkan dalam sejarah Islam, masjid turut memegang peranan dalam aktivitas sosial masyarakatan. Oleh karena itu, tentunya di masjid banyak norma-norma yang harus dipatuhi oleh jemaahnya. Berikut beberapa contoh semiotika normatif yang ada di masjid. Yang pertama, simbol peringatan batas suci. Simbol peringatan batas suci biasanya terdapat di luar masjid. Fungsi dari simbol ini adalah untuk memperingati jamaah bahwa alas kaki tidak boleh dipakai ke dalam masjid. Kemudian yang kedua, simbol dilarang mengaktifkan handphone. Simbol ini dibuat agar jamaah tidak terganggu oleh suara yang dihasilkan oleh handphone. Selain tanda-tanda tersebut, masih banyak lagi tanda-tanda yang lain yang ada di dalam masjid, seperti dilarang merokok, dilarang membawa senjata tajam, dilarang berisik, dan lain-lain. Menurut Charles Sanders Peirce, semiotika merupakan penalaran manusia melalui tanda. Jadi, apa yang kita pikirkan, apa yang ada di dalam kepala kita, itu adalah tanda. Dari semiotika normatif yang ada di masjid tersebut, maka dapat diketahui bahwa tanda atau simbol yang ada di masjid termasuk ke dalam klasifikasi tanda yang dijelaskan menurut Peirce ke dalam klasifikasi Grau, yang di dalam tanda atau simbol yang ada di masjid menunjukkan bahwa terdapat quali sign, sign shine, dan legation. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Henry Setiawan dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Juanda Bogor. Di sini saya akan menjelaskan tentang normatif semiotik. Normatif semiotik yang khusus menelaah tanda yang dibuat manusia yang berwujud norma-norma. Salah satunya ada di laboratorium. Oke, di sini laboratorium dapat diisi dengan bahan-bahan kimia berbahaya, zat radioaktif, spesimen biologis, instrumen tajam, barang pecah belah, dan benda-benda yang mudah terbakar tergantung pada penelitian ilmiah yang dilakukan. Jadi mereka yang bekerja di laboratorium harus sangat waspada terhadap banyak bahaya yang terkait dengan barang-barang yang ada di laboratorium. Untuk menjaga tempat kerja yang aman dan menghindari kecelakaan, simbol dan rambu keselamatan laboratorium harus dipasang di seluruh tempat kerja. Peneliti, staf, dan pengunjung harus mengetahui dan memahami informasi komunikasi bahaya pada rambu-rambu keselamatan laboratorium, termasuk alat berbahaya spesifik bahaya fisik yang ada di ruangan laboratorium. Tindakan pencegahan yang ditetapkan tidak boleh ada makanan atau diizinkan dan minuman, dan peralatan perlindungan pribadi yang diperlukan, seperti jas lab pelindung, sarung tangan, dan lain-lain. Mari kita lihat semiotik normatif apa saja yang ada di laboratorium. Pertama, kita bisa lihat simbol peringatan umum bahaya. Bisa dilihat gambarnya seperti ini. Simbol peringatan umum bahaya laboratorium terdiri dari tanda seru hitam dan segitiga kuning. Ini berarti peringatan umum kepada staf laboratorium bahwa ada bahaya. Simbol ini dapat ditemukan pada peralatan, pintu lemari, atau area lain di laboratorium. Simbol ini memberikan pengingat yang baik untuk bekerja
dengan aman dan memeriksa apakah kita tidak yakin dengan prosedur keselamatan untuk peralatan atau area tertentu di laboratorium. Yang kedua ada simbol bahaya biologi atau biohazard. Simbolnya seperti ini. Simbol bahaya biologi memperingatkan peralatan laboratorium seperti lemari es atau freezer yang mengandung bahan biohazard atau dapat terkontaminasi dengan bahan biohazard seperti sampel darah. Simbol ini juga menandakan seluruh area laboratorium yang mengandung atau terpapar bahaya. Misalnya lab yang bekerja dengan bahan infeksi, pekerja harus selalu menggunakan APD yang tepat dan mengikuti prosedur yang tepat juga saat bekerja. Dengan bahan tersebut, manajer harus juga memiliki rencana pengendalian paparan yang selektif jika terjadi keadaan darurat. Pembersihan dan dekontaminasi secara teratur pada area dan peralatan yang terpapar biohazard juga merupakan sebuah keharusan. Yang ketiga, simbol bahaya beracun. Seperti ini gambarnya. Simbol bahaya bahan beracun menunjukkan keberadaan zat yang dapat membahayakan seseorang jika zat tersebut memasuki tubuh. Kemungkinan rute dari paparan bahan beracun adalah melalui penghirupan, kontak dengan kulit, dan tertelan. Bahaya dan efek kesehatan yang terkait dengan bahan beracun tergantung pada bahan spesifik yang dimaksud. Sebenarnya tanda-tanda yang ada di laboratorium bukan hanya itu saja, tetapi masih banyak lagi. Seperti ini, dan ini. Dari semiotika normatif yang ada di laboratorium, dapat diketahui bahwa tanda atau simbol yang ada di laboratorium termasuk dalam klasifikasi tanda yang dijelaskan menurut Peirce ke dalam klasifikasi ground. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Firly Zahranduyana dari Universitas Juanda. Saya mengambil jurusan Sains Komunikasi dan saat ini saya duduk di semester 7. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai semiotika normatif. Nah, semiotika normatif itu ialah tanda-tanda yang sengaja dibuat oleh masyarakat yang di dalamnya berisi tentang norma-norma. Nah, kali ini saya akan membahas semiotika normatif yang ada di sekolahan. Mari ikuti saya, oke? Sekolah merupakan tempat di mana anak menerima pendidikan selain di rumah. Nah, biasanya di sekolah itu diajarkan mengenai norma-norma. Maka dari itu, sekolah yang baik pasti memiliki norma di dalamnya. Baik itu berupa tata tertib atau peraturan-peraturan lainnya. Dalam masa pandemi COVID-19, peringatan tentu harus tetap diberikan. Salah satunya dengan memberikan peringatan atau memberikan tanda-tanda normatif yang bersifat edukatif untuk siswa atau warga sekolah agar bisa menerapkan protokol-protokol kesehatan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari semiotika normatif, yaitu kawasan wajib menggunakan masker. Karena kita sekarang masih ada dalam pandemi COVID-19, walaupun pandemi ini sudah turun, PPKM-nya sudah turun ke level 1 di Kota Bogor atau di Kabupaten Bogor, tapi kita tetap harus menggunakan protokol kesehatan, salah satunya adalah menggunakan masker. Nah, kemudian kita bisa menerapkan 3M ini. Ini salah satu contoh yang ada di sekolahan. Kemudian di sekolah ini juga ada peringatan untuk menjaga kebersihan, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Kemudian sebagai tempat di mana siswa membentuk karakter, tentu ruang kelas merupakan ruangan di mana anak dibentuk untuk menemukan karakternya sendiri atau kepribadiannya sendiri. Nah, berikut adalah contoh dari tanda-tanda atau kata-kata yang harus ada di dalam kelas. Nah, tanda-tanda atau kata-kata yang terdapat di ruang kelas tentu harus memiliki motivasi yang baik agar karakter anak juga dibentuk dengan baik. Nah, selain itu, untuk menjaga kesekolahan itu tetap bersih, di sekolah pastinya ada
semiotika atau tanda-tanda yang menunjukkan untuk membuang sampah pada tempatnya. Ini dia contohnya yang ada di SD Negeri Tukminang 03. Oke, selanjutnya adalah tanda-tanda berupa tata tertib yang tercantum di sekolah. Ini gunanya untuk peserta didik agar setia untuk menaati norma-norma yang berlaku di sekolah. Biasanya sekolah ini memiliki peraturan umum, yaitu peraturan peserta didik atau tata tertib peserta didik. Nah, selain itu, siswa juga memiliki peraturan khusus yang ada di dalam kelas. Dan tentu, jika ada tata tertib, pasti ada sanksi. Nah, ini merupakan salah satu tata tertib siswa yang ada di ruang kelas dan juga sanksinya. Kemudian, kita akan melihat tanda yang paling jelas untuk menunjukkan sebuah ruangan. Oke. Ini dia, di sini ada tanda ruang guru dan ada tersebar juga tanda-tanda ruang kelas lain. Bentuk dari semiotika lain yang bersifat edukatif di sekolah, salah satunya adalah tanda yang menunjukkan 18 pendidikan berkarakter, sesuai dengan kurikulum 2013. Kemudian, kita dapat melihat tanda-tanda lain, ini merupakan salah satu pendidikan keagamaan, yaitu tanda-tanda dari Asmaul Husna, agar anak-anak bisa mengenal dan juga memahami makna dari Asmaul Husna. Kajian normatif yang ada di sekolah berhubungan dengan teori Ferdinand de Saussure, yaitu kajian mengenai tanda dalam kehidupan sosial, mencakup apa saja tanda tersebut dan hukum apa yang mengatur terbentuknya tanda tersebut. Ferdinand de Saussure menjelaskan bahwa tanda atau sign merupakan segala sesuatu yang memiliki makna, kemudian relasi antara konkret dengan abstrak, relasi antara bentuk form dengan makna, relasi antara imaji suara atau sound image dan konsep, dan terakhir relasi arbiter maupun motivated. Terima kasih.